Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau senang banget PKN itu. PKN itu semangat. PKN itu ketemu karo wong ayu lagi ibu itu seneng banget. Sobat-sobat harus kayak gitu. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, ibu-ibu sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, sebelum kita pertemuan kelompok hari ini, baiknya kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini. Nggih, berdoa dimulai. Sudah selesai. Nggih, matur nuwun. Ibu-ibu sekalian, tes kamu tak mau belajar sing pertemuan kalau ini. Jadi, pertemuan tentang ibu hamil. Niku tentang stimulasi atau ono sing bukan? Rangsangan pinter banget. Bu Desi tepuk tangannya kan Bu Desi. Rangsangan sing kepripun ibu-ibu? Nah, pinter, tepuk hebat ya Bu Nita. Tepuk hebat. Hebat. Jadi stimulasi niku rangsangan atau sebuah tindakan yang bisa membantu janin berkembang lebih optimal. Contohnya apa mawon? Sing pertama, Bunia disenteri. Leres kaping kali lulus pinter. Kaping tigane nggih, tepuk semangat ya Bunia, tepuk semangat. Lanjutannya kali pembelajaran psikologi nggih, sing wingi kur materi tok, napa teori tok, sing iki praktek sanes membuat ibu hamil bukan, nggih. Jadi praktek melakukan stimulus untuk janin ngertos ibu-ibu. Nggih. Jadi sekarang ibu-ibu saya bagi kelompok menjadi 200. Nggih, oh enggak, cuma jadi 3 tok, nggih. Jadi Bunia dhewe kan kelompok 1, Bunita kelompok 2, dan ini karena berdua jadi kelompok 3. Nggih. Saya kasih tulisan atau kertas. Nggih. Siapa nggih. Sing penting cah nggih, mboten nonton sing salah bener Bu, sareng nggih. Nah, seniki ibu-ibu masing-masing kelompok 1 dan 2, kelompok 3. Monggo kelompok 1 untuk diskusi nggih. Jadi mendiskusikan peralatan yang digunakan untuk memberikan stimulus kepada janin usia 3 bulan pertama. Ya, jadi jenengan sebutan hamil kayak dunia. Ya bayangkan jenengan hamil, dan itu boleh ngewahi stimulus buat bayi sing umure 0 sampai 3 bulan itu kepripun. Nggih. Yang kedua, Bunita kelompok 2 mendiskusikan alat-alat nopo yang digunakan untuk memberikan stimulus kepada bayi usia 3 bulan kedua. Jadi 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kelompok 3, Bu Desi dan Bu Tia memberi alat-alat yang digunakan untuk memberikan stimulus janin usia 3 bulan yang ketiga. Alatnya misalkan apa jadi ayo menggunakannya. Tadi ada suara pakainya apa aja, kemudian cahaya pakainya apa aja, sentuhan pakainya apa aja. Sudah. Mudah-mudahan mungkin peralatan di rumah yang bisa digunakan untuk memberikan stimulus kepada bayi atau janin di masing-masing umur. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sampun. Kelompok 3, are you ready? Yes. Monggo langsung tempelkan di kertas yang di depan. Pinter. Kelompok 2 siap. Kelompok 1 bunyinya butuh masalah. Nah, sekarang
Kula nyuwun tulung kang ibu-ibu nggih kula diparingi ngertos hasil diskusi kene nggih. Karena kula seneng banget angka 1, jadi yang pertama maju adalah kelompok 3. Monggo. Nggih sing apa Mbak Bu Dwi monggo. Nggih. Alat yang digunakan untuk memberi rangsangan atau stimulasi pada janin usia 6 sampai 9 tahun. Oh iya ya Allah, nggih. Usia 6 sampai 9 bulan. Sing pertama niku center, Pak. Nggih, niku ben ngerti cahaya. Nggih. Terus sing kedua niku sing paling bapake seneng niku. Nggih, nyium niku lha nek ibune. Nggih, terus sing ketiga niku HP. HP-ne nggih nyirakan musik buat mendengarkan musik. Tapi aku ora duwe radio, siki radio regane larang. Nggone HP. Nggih. Salah mboten niku. Bagus sekali jawabannya, sangat tepat, sangat betul, sangat cermat, sangat cerdas, sangat pinter ya. Terima kasih Bu Desi dan Bu Tiana. Berikutnya adalah biasanya kalau sebelum 3, 2 ya. Tapi yang maju dulu adalah kelompok 2. Silakan, kita monggo. Maju. Pak, stimulasi kangge umur pinten nggih kula lali mau 3 bulan semester kali. Niku kula ngertosnya namung center, cahaya matahari, terus mirengaken niku musik klasik kali murotal Pak entene namung niku. Niku sing bemurotal Agem kotak box niku lho Pak. Musik box. Iya, entene namung niku. Tepuk tangan nih, dia kelompok 2 luar biasa, pintar, bagus banget jawabannya. Nah, seniki yang kita tunggu-tunggu ya. Pun sedoyo nggih? Pun sedoyo? Oh, ketinggalan. Tunggal nggih. Sini sing kula tunggu-tunggu kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1 nggih. Monggo alatnya mawon. Nggih, kula jawabnya sami Pak, iki kali kelompok setunggal kali kelompok kali tapi mboten contek-contekan nggih Pak. Nggih, kan kula mikire niku Pak bayi sebelum umur 4 bulan buat dereng saged mendengarkan, jadi kula jawabnya cuma jawab apa center kali cahaya sistem HP niku lho Pak. Nggih, terus niku Pak. Terus mboten Pak. Tepuk tangan Ibu Nia. Nggih, alhamdulillah Ibu semua paham ya. Kira-kira begitulah alat-alat yang ada di rumah yang kita gunakan untuk memberikan stimulus kepada anak atau janin usia 3 bulan sampai dengan 9 bulan. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu sekali lagi. Nah, kaitannya kalian itu sedikit kalau banyak praktek kali berhubung ibu pun ngertos alatnya, pun ngertos carane, pun ngertos kepripun cara melakukan stimulus ini. Nah, sedikit kantor praktek. Ya, sedikit kan nonton 1, 2, 3, 4. Ya, makanya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Karena kelompok 3 ini 2 orang, monggo nanti salah satu dari kelompok 3 menjadi ibu hamil. Ya, monggo ibu hamil nanti dipraktekkan di depan. Untuk kelompok 1 itu adalah praktek pemberian stimulasi kepada janin usia 3 bulan pertama dengan sentuhan. Ya, dengan sentuhan. Nah, yang kedua adalah kelompok 2 praktek pemberian stimulasi kepada janin usia 3 bulan dengan cahaya. Nah, dan kelompok 3 adalah pemberian stimulasi kepada janin usia 3 bulan dengan suara. Sambung ya, paham ya? Nah, monggo Mbak Bu Dwi nopo Bu Desi dari model ibu hamil. Monggo Bu Desi mau kayaknya. Nggih, dados Bu hamil. Nggih. Oh. Pura-pura mau Bu, kan jenengan apa hamil hamil? Nggih, syukurlah selamat ya. Monggo mriki. Saking kelompok pertama yaitu melakukan stimulasi dengan sentuhan. Mundur, gue terkejut dunia. Nggih, suaminya nggih. Mulai yang penting bagaimana caranya memberikan stimulus kepada ibu hamil dengan teknik sentuhan. Yeah.
Habis itu sambut, tepuk tangan ya Bunia. Sentuhannya luar biasa, lembut sekali sentuhannya ya. Aduh, senang banget ini Bunia. Kelompok 2 yaitu adalah dengan menggunakan cahaya. Terus Bu. Yang ketiga nih, waktunya yaitu stimulasi dengan menggunakan metode suara. Dengan suara monggo, ya. Berikut caranya. Nggih badhe nyanyi nopo badhe teriak-teriak nopo badhe. Ya berikut badhe suaranya berikut. Kan wong sing guru kan bojone iki. Iki boten nopo-nopo sing normal. Mungkin double lari ya guys. Satu cekap, nggih matur nuwun Budiana monggo pinarang malih Bu Desi, alhamdulillah sudah semua melaksanakan stimulasi. Nggih tepuk tangan untuk semuanya ibu-ibu nggih. Nggih, terima kasih. Nah, Gugu sekalian tahu sampun praktek sampun nggih? Sampun. Nah, seniki kula badhe tanglet Bunia. Bagaimana perasaan Bunia ketika melakukan stimulasi itu kepada janinnya? Perasaannya bagaimana? Seneng Pak, derek seneng Pak. Terus ya seneng nih Pak. Enten Pak, dut. Tapi gerak-gerak ada teh gua. Sentuhannya Bunia terasa. Yang kedua dari Cahaya, monggo Bunita, Ibu. Jadi wow pas kula center ini ku larene nyikut-nyikut Pak. Harus niku. Nggih. Janine maksudnya Pak. Nuwun, nah seketika Bu Dwi monggo. Nah pas kula wau maringi suara nggih Pak, kados mirengaken dados janine anteng napa nggih Pak, malah mboten respon apa kepripun niku Pak. Matur nuwun, mungkin karena Nyedalepun sedang mendengarkan dengan baik. Nggih, monggo dene teng jero mboten mirengaken kedua kali teng buduyana nggih, teng bojoke. Nggih, alhamdulillah ibu-ibu sedaya sampun melakukan tugasnya, sudah memberikan stimulus ini. Nah, dari kegiatan ini Lulus akan mengambil kesimpulan bahwa stimulasi kepada janin melalui suara, melalui cahaya dan melalui sentuhan itu sangat penting sekali bagi perkembangan otak janin sehingga tidak terjadi stunting. Nah, kegiatan pemberian stimulasi ini dapat merangsang pertumbuhan sel otak janin yang meningkatkan kemampuan panca indera, jadi 5 indera. Oke, kemudian mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Janin dalam kandungan perlu mendapatkan stimulasi dan gizi yang tepat melalui ibu hamil. Oke. Nah, ibu-ibu sekalian, tabel janji diri ini tes nggih? Tabel janji diri niku adalah janji ibu-ibu teng kula nggih bahwa akan melaksanakan semua komitmen tentang proses pencegahan dan penanganan stunting teng desa Wargawati. Niku harus diisi, harus dilaksanakan dengan baik. Nek menawi ibu-ibu badhe pengen ngertos malih tentang stimulasi pada janin untuk pencegahan dan penanganan stunting bisa hubungi saya atau hubungi bidannya terdekat. Nggih, matur nuwun ibu-ibu nggih atas kumpulannya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.